Selamat datang di vlog Yogi. Pada kali ini saya akan memperkenalkan sepatu dari Mizuno, yaitu sepatu Mizuno Wave Lightning Neo. Jadi sepatu ini adalah sepatu yang diperuntukkan untuk bermain bola voli. Di sini bukan pertama kali saja saya menggunakan sepatu Mizuno Wave Lightning. Sebelumnya saya juga sudah menggunakan sepatu Mizuno Wave Lightning yang Wave Z berapa gitu saya lupa, pada sekitaran tahun 2015-2016. Jadi awal mulanya saya tahu mengenai sepatu Mizuno untuk bola voli ini dari teman kantor yang merupakan atlet dari bola voli. Jadi saya tanya, waktu itu saya mengalami cedera ankle sehingga saya membutuhkan sepatu yang memiliki karakteristik yang melindungi ankle atau yang bisa disebut yang tinggi seperti ini. Jadi pada saat itu saya mencari sepatu yang melindungi ankle, tetapi juga bisa untuk dipakai di lapangan badminton karpet, aman buat karpet. Saya awalnya ragu mengenai insole, outsole daripada sepatu bola voli, karena saya pikir sepatu bola voli sol luarnya ini keras, nggak cocok untuk karpet. Tapi berdasarkan cerita dari teman saya yang atlet bola voli itu, katanya sol dari bola voli itu lembut, karena sebenarnya untuk lapangan bola voli yang digunakan untuk turnamen itu juga menggunakan karpet. Ya memang masuk akal sih, make sense, karena permainan bola voli itu lebih banyak jatuhnya, lebih banyak loncat-loncatannya, jadi ya harus menggunakan karpet dan logikanya harus lebih empuk karena dia lebih banyak menjatuhkan dirinya, effortnya untuk ngejar bola voli itu lebih besar dibandingkan dengan main badminton. Jadi kemungkinan jatuhnya lebih banyak dibandingkan main badminton kalau misalnya bola voli. Bayangkan aja kalau misalnya itu nggak karpet, ya mungkin banyak cedera dari atlet-atlet voli. Jadi berdasarkan cerita itu, saya tahu bahwa sol daripada sepatu voli itu aman untuk bermain badminton. Itu aja dulu yang saya dapatkan informasinya. Terus saya tanya juga mengenai karakteristik dari sepatu ini, apakah dia nyaman untuk loncat-loncat. Ya kata temen yang main voli itu, ya emang kami bermain voli itu banyak sekali loncat, untuk ngeblok bola, untuk melakukan smash itu loncat-loncat terus bro, katanya. Jadi ya aman kalau misalnya untuk loncat-loncat sepatu bola voli. Jadi ya saya makin yakin untuk mencoba. Itu waktu itu emang eksperimen saya sih. Sepatu bulu tangkis belum banyak bro yang variatif, yang punya ankle yang di atas dari mata kaki. Jadi mungkin bulu tangkis itu atlet-atletnya nggak terlalu banyak cedera ankle mungkin ya, sehingga mereka membuatnya ya mungkin saya pada tahun 2015-2016 itu nggak ketemu sepatu yang memiliki ankle tinggi seperti ini. Saya yang ingat itu 2-3 tahun ke belakang itu Li-Ning yang baru punya, itu tipe ayam berapa gitu saya lupa, dia lebih tinggi ininya, lebih tinggi untuk sepatunya untuk melindungi ankle. Jadi singkat cerita, saya beli sepatu Mizuno Wave Lightning yang direkomendasikan dari teman saya yang di kantor, yang merupakan atlet voli, yang benar-benar atlet voli profesional. Saya beli dan saya pakai, ya emang enak bro. Jadi kelebihan pertamanya, ini sepertinya berat, padahal ini enteng bro. Sepatu ini enteng sekali bro. Sepatu volley Wave Lightning Neo ini enteng sekali, dan yang waktu saya beli juga itu kemarin enteng juga. Terus kemudian dibandingin ini jauh bro, jauh enteng ini. Dari kiri yang saya pegang dengan kanan saya pegang, ini serasa memang yang kanan ini yang lebih berat, padahal kan logikanya tangan kanan lebih kuat dibandingkan dengan tangan kiri.
Tapi di sini aja saya udah ngerasanya yang ini yang lebih berat dibandingkan sepatu ini. Terus kemudian yang kedua, yang saya suka di sini, kalau misalnya sepatu Yonex Eclipse Z White ini yang saya biasa gunakan udah 2 tahun ini, ya enak juga pakai sepatu ini. Di sini perlindungan ankle-nya ini nggak terlalu maksimal atau agak malu-malu lah ya. Nggak tahu ini fungsinya emang untuk melindungi ankle atau bukan. Yang pasti di sini perlindungan ankle-nya tidak sebaik daripada perlindungan ankle dari sepatu Mizuno Wave Lightning ini yang saya rasakan. Di sini memang dia pada saat kita pakai yang bagian atas ini benar-benar memeluk daripada kaki kita, bro. Jadi misalnya ini mata kaki kita ini nggak gampang keceklek gitu, nggak gampang keseliu. Kalau misalnya saya menggunakan dari sepatu ini, jadi saya merasa aman banget menggunakan sepatu ini, nggak ngerasa khawatir untuk keseliu. Jadi saya merasa safe banget pakai sepatu ini. PD saat saya melakukan pergerakan, saya PD buat bergerak tidak mencederai daripada ankle saya. Jadi ya dari fungsi ankle yang memang panjang ini memang benar-benar panjang sekali ini, bro. Ini aja saya sudah checklist baik bagi saya pribadi. Untuk saya ini baik karena saya punya riwayat, punya pengalaman cedera ankle itu. Kanan kiri saya udah kena. Waktu itu ankle kanan saya kena, ragu-ragu bisa bergerak sehingga tumpuan di kaki kiri jadi lebih banyak. Belum sembuh total, saya paksakan untuk main karena hobi. Tumpuan pada kaki kiri lebih berat sehingga kiri juga akhirnya kena. Sudah kena memang saya istirahat total, tetapi ya karena saya hobi, akhirnya saya mencarilah referensi sepatu yang bisa saya pakai untuk bermain bulu tangkis, sekedar cari keringat, tapi aman untuk ankle saya. Ya saya dapat sepatu waktu itu Wave Lightning yang Z itu tadi, yang sudah saya kasih foto sebelumnya. Beli sepatu itu, terus kemudian saya merasa aman, saya merasa nyaman juga. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman di sini lihat, sepertinya ini sepatu memiliki hak yang sangat tinggi. Aman nggak sih, bro, sepatunya? Karena haknya ini tinggi sekali nih. Sebenarnya ini nggak tinggi, bro. Jadi kalaupun misalnya asumsi yang kita lihat dari kasat mata di depan, mungkin kaki kita sepertinya di sini, tetapi enggak ini, bro. Kaki kita enggak di sini, tetapi kaki kita tuh di bawah ini, berada di sini. Jadi logikanya kaki kita tuh masih tetap datar, bro, dengan menggunakan sepatu ini. Walaupun ini sepertinya haknya tinggi, sekitar 10 sampai dengan 12 cm mungkin ya di sini. Enggak, dia tuh enggak membuat kaki kita kayak ginjit kayak gini, enggak. Tetapi dia tuh memang benar-benar datar, bahkan lebih cenderung seperti ini ya kaki kita tuh. Di sininya juga ada kayak bantalan empuk kalau misalnya kita injek. Jadi ini teknologinya baik sekali. Sol dalamnya itu kayak memeluk dari kaki kita di sininya nih. Jadi bagus sekali ini Mizuno. Memang saya nggak kaget juga. Tipe sepatu saya juga kemarin yang ada rongga seperti ini. Ini fungsinya buat meredam pada saat kita loncat. Kalau misalnya di sepatu Yonex, di sini ada teknologi yang namanya power cushion. Kalau misalnya di iklannya dia menggunakan dari telur dijatuhkan, dia nggak pecah. Itu berdasarkan iklan daripada Yonex ini sendiri. Dia pakai power cushion ini, yang punya teknologi power cushion ini khusus sepatu badminton yang di atas 1.500-an, 1.500.000 biasanya dia udah ada teknologi power cushionnya. Balik lagi ke sepatu ini, jadi memang kalau misalnya volley itu banyak sekali, bro, dia loncat buat ngeblok bola, buat smash. Ya kalaupun misalnya ini nggak aman dan juga nggak nyaman, mungkin banyak sekali atlet
yang cedera menggunakan sepatu seperti ini. Tapi ya itu tadi, so far sih so good. Atlet bola voli banyak juga yang menggunakan sepatu ini. Emang peruntukannya emang untuk bola voli. Jadi pada saat melakukan lompatan-lompatan badminton juga aman juga bro. Aman sekali sepatu ini. Melakukan lompatan dia bisa dikategorikan aman dan nyaman, terutama untuk saya pribadi yang saya merasakan pribadi ya. Ini disclaimer dari saya merasanya aman karena saya ada riwayat pernah kena cedera ankle kanan kiri. Jadi di sini ini yang saya cari, ini yang saya butuhkan. Terus apa lagi ya, dari segi bahan, model, packaging dia ada dua varian warna. Yang pertama warna biru dan yang kedua warna silver. Dari price retailnya itu di harga 2 jutaan bro. Ini di harga 2 jutaan. Kalaupun misalnya kita lihat di price retail daripada Mizuno.id itu di 2 jutaan. Pantengin aja ininya, IG-nya Mizuno ID. Pantengin, di situ biasanya dia ada promo-promo menarik. Tetapi agak susah mencari ukuran yang sesuai dengan ukuran kita. Di sini saya pakai 41 atau 26,5 mm. Ini susah bro. Setelah saya beli ini kosong langsung, ukuran 41 atau 26,5 ini kosong langsung. Jadi pantengin aja di Mizuno ID, kalaupun misalnya ada diskon bisa kita beli. Saya dapat di harga kemarin Rp1.299.877 atau kita bulatin aja 1,3 juta. Saya dapat di harga itu cukup baik sekali. Pernah juga dia sebelum itu saya udah mau beli di harga 1.600.000-an, 1,6. Saya tunggu nanti aja lah, karena saya belum tahu Mizuno ID ini resmi atau enggak sebelumnya. Tapi setelah saya tanya sama teman juga, katanya itu memang situs resminya dari Mizuno. Ya udah saya coba lakukan pembayaran. Ternyata pas mau lakukan pembayaran, mau beli lagi, karena saya kerja juga, skip untuk beli sepatu ini. Pas saya buka harganya malah turun bro. Jadi 1.299 itu malah turun. Jadi cepat-cepat aja saya beli, saya transfer, saya konfirmasi ke penjualnya. Alhamdulillah direspon, nyampe cepat. Prosesnya itu dari hari Sabtu ke Kamis. Jadi ya berapa hari, kurang dari 1 minggu ini udah sampai di rumah saya sepatu ini. Jadi apalagi ya yang saya mau ceritain. Ya emang ini bagus bro. Di Shopee juga, lihat aja di Shopee yang star sellernya, jaminan original. Cari aja Wife Lightning New, tambahin aja New di sini. Di kata kunci pencariannya dia nanti keluar. Di situ ada warna silver dan juga warna biru. Tapi saya lebih cenderung mengambil warna biru karena warna silver lebih cepat kotor. Di situ. Di sini bahannya lembut, jadi harus hati-hati. Ini baru 2 hari saya beli, udah lecet. Di sini kayaknya kena dari tiang net bulu tangkis. Waktu itu mau jadi wasit mungkin ya. Nggak mungkin juga saya perhatiin terus sepatunya, kan agak-agak norak juga. Jadi ya pas naik kena tiang itu dia lecet ya. Di sini emang lembut di sini bro. Ini empuk sekali. Sini juga empuk. Di sini kayak keras tapi empuk ini tuh. Saya lihatin di sini memang main dia. Kalau misalnya kayak teknologi sepatu basket, kita ingat Air Jordan yang Nike Shock ya. Nike Shock itu mirip dia, tapi Nike Shock itu terlalu kasat mata banget, dia ada shocknya. Tapi ini enggak kasat mata. Di sini ada rongga yang gunanya mungkin sama untuk meredam dari lompatan kita. Ya seperti itu. Nanti foto dan juga video saya menggunakan sepatu ini saya tampilkan setelah video ini.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya bro, karena di sini saya udah vakum 1 bulan biar saya lebih semangat lagi untuk mereview barang-barang badminton, barang-barang perlengkapan badminton. Bantu subscribe, bantu like dan juga komen apabila ingin bertanya. Sebarkan sebanyak-banyaknya video review dari saya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.